Pengertian Idul Fitri, mari kita bedah pengertian Idul Fitri secara bahasa merujuk kamus Almani. Berikut ini pengertian Idul Fitri. Oke, sekarang matanya ke papan tulis dulu biar nanti agak kuat ingatannya. Kita akan coba membuat ilustrasi cepat tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu ibaratul yaumiyah, ungkapan sehari hari. Karena kita sebentar lagi akan memasuki Syawal, bulan penuh kemenangan buat orang yang puasa. Baik, kita akan mengupas tentang fakta Idul Fitri yang akan menjadi ungkapan kita sehari-hari. Idul Fitri yang dipahami oleh masyarakat Indonesia diartikan kembali kepada fitrah. Id di sini artinya hari. Al-Fitri diambil kata fatura, artinya makan atau sarapan. Jadi kita boleh makan lagi setelah 30 hari lamanya berpuasa, maka dinamakan Idul Fitri. Kenapa kok bukan kembali kepada fitrah? Karena Id bukan dari kata ada Yahudu, tetapi memang dia adalah ungkapan untuk hari besar. Ya, kalau dalam agama lain kemarin kita mengenal istilah Paskah, Jumat Agung. Agung itu kan besar ya. Nah, Id ini seperti itu. Ya. Coba kita flashback ke Idul Adha. Kalau diartikan Id kembali, Adha artinya sembelihan, hewan sembelihan. Artinya nggak lucu. Setelah hari besar berkurban. Nah, dari sini kita sudah paham ya konsep Idul Fitri. Lalu di Indonesia ada istilah minal aidin. Bilangnya apa? Minal aidin. Ini suka salah. Minal aidin. Jadi kan gitu ya. Pakai DZ, kadang-kadang pakai Z. Minal aizin. Kalau nggak tahu Arabnya ini tulisannya begini. Minal aidina wal faizina. Pakai za ini baru. Minal aidin D wal faizin Z. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Tapi ini bukan doa yang umum di masyarakat Arab dan juga orang-orang Islam di seluruh dunia. Karena berdasarkan hadis Nabi yang paling populer atau yang sahih digunakan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Itu adalah doa tambahannya. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian semua. Kullu amin, dan semoga setiap tahun wa antum bi khair, kalian semua diberikan keberkahan. Kira-kira seperti itu ungkapan kita sehari-hari dalam menyambut Idul Fitri. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalnya tambahan kata dari siyamana wa siyamakum. Ini apa kan itu kan ada kalimat minal aidin wal faizin. Nah, itu katanya itu gak dipakai oleh orang-orang di sekitar Arab ataupun negara lainnya. Nah, sedangkan itu kan dibuat ulama Indonesia. Nah, itu pada waktu itu ulama Indonesia apa tidak melakukan riset atau emang sengaja? Pertanyaan dari siapa tadi? Aisyah. Nama lengkapnya Aisyah doang? Aisyah Turido. Baik, pertanyaan Aisyah Turido dulu yang akan saya jawab ya. Pertama tentang penambahan redaksi siyamana wa siyamakum. Ini juga sama dengan kullu amin wa antum bi khair, biar kesannya rada panjang doanya. Orang Indonesia kan seneng banget nambah-nambahin doa ya. Tapi memang ini ada di dalam hadis para sahabat yang berinteraksi langsung ketika bertemu dengan Rasulullah. Bilangnya begitu. Siyamana wa siyamakum menambahkan arti semoga Allah menerima puasa kami dan puasa kalian. Tapi ini menguatkan kan jadinya bahwasanya tidak ada permintaan maaf di sana. Ya. Kita saling mendoakan bahwasanya semoga amal ibadah kita diterima. Tuh, sampai sini jelas ya, bisa. Jadi nggak apa-apa ditambah. Untuk pertanyaannya si Belva, kenapa seolah-olah ulama Indonesia tidak punya riset dulu? Oke, saya tanya lagi. Haji itu ada di mana gelar itu? Indonesia. Hanya ada di negara Indonesia. Tahu nggak sejarahnya kenapa ada gelar haji? Karena di zaman dahulu, di saat penjajahan,
Belanda itu ingin memisahkan orang-orang yang dalam tanda kutip ekstremis radikal dalam beragama. Karena biasanya orang yang pergi haji kan duitnya banyak dong, punya pengaruh kepada masyarakat. Biar tidak membuat mobilisasi kepada Belanda untuk memberontak. Karena orang-orang yang bisa menunaikan haji biasanya orang-orang pintar, ya, diberikan kemampuan rezeki yang cukup banyak dan bisa menggali ilmu dengan lebih luas lagi. Ini yang diantisipasi, makanya gelar haji hanya ada di Indonesia. Tapi celakanya kita itu nyaman dengan gelar itu, karena Nabi Muhammad saja yang sudah berkali-kali pergi haji tidak punya gelar haji. Para sahabat tidak ada yang pakai gelar haji di sana. Karena aneh kan, orang-orang yang ada di sekitaran Masjidil Haram pasti kan juga haji tiap tahun dong. Orang dekat kan, kayak kita kalau dekat dengan PRJ pasti datang ke PRJ dong. Logikanya gitu kan? Apakah mereka dapat gelar haji? Enggak. Ya. Artinya ungkapan minal aidin wal faizin ini adalah kearifan lokal. Ya. Banyak doa-doa yang diciptakan oleh ulama-ulama kita supaya memang menjadi pembeda. Ini namanya kearifan lokal di negara Indonesia. Unik. Orang Indonesia tuh unik, punya kopiah warna hitam. Kalau lagi pas ke Arab itu kan pasti orang Indonesia. Kan Soekarno begitu sih dipanggilnya, karena orang Indonesia melekat dengan songkok atau peci seperti ini. Di Arab ada nggak? Negara-negara Islam ada nggak? Mereka pakai apa? Sorban dan kafiyeh.